Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Melisa Nadifatul Aisyah. Kalian bisa memanggil aku Melisa. Semoga kalian semuanya selalu sehat. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai Photoshop. Apa itu Photoshop? Photoshop adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengedit, atau bisa juga kita sebut dengan memanipulasi ya. Pada pertemuan yang awal ini atau kesempatan yang pertama ini kita akan belajar yang dasar-dasar dulu, yaitu mengenai seleksi dan juga cropping. Nah, bagaimana cara seleksi dan juga cropping yang sangat cepat? Ya, kita akan belajar di sini. Silakan diikuti pembelajaran kita bersama, karena saya juga masih pemula, tapi biar saya lebih ingat terus gitu, jadi saya mau bagi-bagi dengan teman-teman semuanya. Oke, silahkan dibuka dulu Photoshop-nya. Photoshop. Oke. Nah, ini dia tampilan Photoshop saya. Di sini sudah saya sediakan beberapa objek yang akan kita jadikan, ya, kita edit lah ya. Kita edit, seleksi, dan juga cropping. Yang paling pertama, kita langsung saja ya. Nah, yang paling pertama kita akan mengedit logo. Ini adalah yang paling sering kita jumpai gitu. Kalau kita buat laporan, misalkan kita buat brosur, atau kita mau buat PPT di, ya, buat slide di PPT, biasanya kan kita background-nya pasti warna-warni. Sedangkan kalau kita filenya JPG, file logonya JPG, belakangnya itu pasti ada background yang warnanya putih, ya kan? Nah, itu bagaimana biar lebih bagus, biar lebih estetik, biar lebih interesting gitu kalau dilihat orang. Nah, ini kita akan belajar cara cropping dan juga seleksi. Yang pertama, logo yang paling mudah dulu ya, karena ini belakangnya adalah putih. Nah, langsung saja kita mau menseleksi logo. Biar fokus, jadi ini. Bagaimana caranya? Pertama, lihat dulu ini adalah background-nya. Kemudian saya perkenalkan, ini adalah tool yang disediakan oleh aplikasi Photoshop. Saya di sini pakai Photoshop CS3 ya, udah lama banget, tapi ini yang paling setia sama saya ya. Nggak saya upgrade, nggak apa-apa. Saya sering, tapi juga nggak terlalu sering juga pakai Photoshop. Oke, langsung saja. Bagaimana cara menseleksi logo ini agar nantinya bisa jadi PNG ya, biar background-nya itu tidak ada gitu. Biasanya kalau ngedit video juga kan, kalau ngedit video di HP terus ada sesuatu yang di belakangnya ada background-nya, aduh, menghalang-halangi kecantikan dari videoku gitu. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus ke sini dulu. Pada bagian background kita klik 2 kali. Klik kiri ya. Klik kiri 2 kali. Klik. Nah, nanti akan muncul layer yang seperti ini. Nanti di sini tulisannya layer 0 dan di sini adalah 0. Kita langsung oke. Ya, terus langsung kita menuju ke tool. Kita menggunakan tool apa untuk menseleksi? Pakai ini juga bisa. Ini adalah rectangle marquee tool. Kemudian kita juga pakai polygonal lasso tool juga bisa. Nanti ini di dalamnya juga bisa ada banyak. Nah, ada yang magnetic, ada yang biasa saja, ada yang agak enak, ada yang ya gitu ya. Ada juga kita bisa pakai magic wand tool atau quick selection tool. Bedanya apa? Kalau quick selection tool itu ini kita bisa, biasanya kecil, bisanya bisa kita kontrol ya. Misalnya saya kecilkan. Nanti kalian bisa lihat atau bisa mengecilkan, membesarkannya di sini. Ada diameter. Ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan gitu. Nah, ini cuma satu gini. Tapi lebih enaknya itu pakainya adalah magic wand tool karena bisa langsung semuanya gitu. Langsung diklik di bagian-bagian yang diinginkan.
Kemudian ini kok cuma terseleksi satu? Iya, karena dia tertutup di sini. Di pojok-pojoknya dia tertutup. Akhirnya seleksinya juga tertutup. Nah, biar lebih cepat, kita bisa langsung klik kanan, kemudian similar. Nah, ini kalau kita mau menseleksi bagian putih-putih warnanya semua. Tapi saya nggak mau begini, saya cuma mau yang bagian luarnya saja. Oke, berarti begini. Klik pada bagian putih yang Anda mau, kemudian kalau mau ditambahkan, bisa langsung dihapus sebenarnya. Tapi kalau mau cepatnya, kita seleksi dulu, kemudian baru hapus. Bagaimana untuk menambahkan seleksi ini? Bisa diklik shift ya, maaf, shift. Klik shift dulu, nanti akan muncul tanda plus di sini. Kelihatan nggak? Ya, itu ya. Terus langsung kita klik di sini, kita klik di sini, kita klik di sini. Langsung. Kemudian nanti kita langsung bisa delete. Contohnya. Kayak gini. Terus bisa lagi dengan menggunakan ini. Ini adalah menambahkan seleksi. Ini mengurangi. Ini ngambil yang paling kecil. Kita bisa pakai yang ini. Langsung saja. Nggak usah dipakein sih di tangan saya dari sini. Langsung klik. 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 Oke. Sudah langsung delete. Nah, sudah selesai. Jangan lupa untuk dikembalikan, karena kalau misalkan kita mengembalikan tanda plus ini, nanti kita klik-klik terus, seleksinya nggak bisa hilang. Kita kembalikan ke sini, lalu seleksinya hilang, langsung kita save. Save-nya pakai save as, lalu ke PNG. Nanti pilih yang PNG ya teman-teman. Di sini, karena ini nanti filenya adalah PNG, kemudian saya jadikan background dulu. Jadi mungkin ini agak gitu ya. Gak apa-apa, nanti ada kok, pasti ada. PNG. Langsung di save. Kalau saya ini bisa save aja. Nah, oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kita kecilkan karena sudah. Kita lanjut ke yang ini dulu. Logo yang agak buat daripada yang tadi ya. Ini juga adalah logo salah satu ya itu ya. Bagaimana cara menseleksinya? Seperti yang tadi di sini, diklik dulu, klik 2 kali backgroundnya, kemudian nanti muncul layar non, pilih non ya, terus nanti muncul. Langsung kita seleksi. Langsung diklik. Nah, ini udah hapus. Loh, ternyata semua putihnya nggak hilang. Bagaimana ini? Langsung ditambahkan, diklik. Lalu ditambahkan yang ini juga. Dihapus. Tapi lebih cepatnya bisa begini. Contohkan lebih cepatnya. Seperti yang awal tadi. Klik, pilih yang similar. Misalnya begini. Ini kira-kira udah ke crop semua belum ya yang putih? Kayaknya belum deh. Langsung klik kanan, similar. Oke, sudah. Langsung di delete. Bisa di save menggunakan PNG. No, maaf. Ya, kita save tas. Pilih yang, nah ini ada PNG ya. Pilih yang PNG. Lalu save. Pilih yang no. Oke. Oke, dari sini teman-teman paham ya. Coba kita cek ya, ini hasilnya beneran PNG atau enggak. Bisa kita gunakan seperti ini untuk ngeceknya. Kelihatan enggak? Oh, karena dia bajunya putih ya. Kita coba masukkan di, ini di foto ini aja. Ini saya kecilkan, terus saya masukkan di sini sebentar. Ya, yang sudah saya save tadi, masukkan. Langsung kan nggak ada. Ini kalau ada putranya langsung kita masukkan di sini. Oh benar, ternyata dia sudah terseleksi. Begitu ya, sudah terbukti. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang mau yang seperti apa? Ya, kira-kira yang ini dulu deh ya. Ini cara menseleksi atau saya mau pilih yang warna biru. Gimana ya caranya? Cara menyeleksinya seperti yang tadi, pilih background, pilih yang langsung oke saja. Terus seleksi menggunakan magic wand tool. Tadi kan sudah saya set menggunakan magic wand tool. Klik. Terus. Oh, ternyata masih ada bagian Basinus infografik dan juga FPS. Bagaimana ini? Nah, ini kita bisa menggunakan seleksi yang ini lebih cepatnya. Pilih yang rectangle atau ellipse. Kita pilih yang rectangle karena bentuknya lebih enak rectangle karena di sini udah nggak ada dan di sini sudah nggak ada, gitu ya. Kita langsung klik dan langsung gini, gampang, bisa tidak hilang. Begitu juga yang EPS. Klik, delete. Paham? Gampang kan? Nah, sekarang saya mau pilih yang warna biru saja. Bagaimana caranya? Langsung seperti yang tadi, seleksi menggunakan rectangle tool. Langsung diklik dan di drag sesuai dengan ukuran. Langsung dihapus yang tidak diinginkan. Begitu juga yang di bawah. Kalau nggak pas, bisa diatasin, langsung di crop. Tapi saya nggak, ya udah ya belakangnya sudah. Ini bentuknya sudah PNG tapi harus di save dulu. Kemudian saya maunya ini tuh agak mepet gitu loh, jadi nanti kalau ditarik itu lebih gampang. Misalnya bisa menggunakan crop. Nah, crop tool ada di sini. Langsung aja sesuai yang diinginkan. Oke. Nah, udah selesai. Tinggal di save. Ini save as PNG. Ganti nama dulu ya. Save. Oke. Nah, udah jadi PNG. Kemudian, tapi ini di belakangnya, di tengahnya ada tulisan. Itu bisa diakali lah, ini namanya Photoshop yang memanipulasi. Kita bisa pilih misalkan karena ini bentuknya oval gitu ya, kita bisa juga kita pakai rectangle. Mau pakai ellipse atau rectangle terserah. Ini pakai rectangle aja. Langsung, ini jangan lupa tambahkan layer di sini. Kemudian klik, kan ini udah di layernya ya, layer baru. Ini kita klik di sini. Ya, udah sesuai dengan porsi di sini. Langsung kita pilih paint bucket tool. Kita akan mewarnai dia sesuai dengan warna ini. Nah, kemudian pilih warnanya di sini. Warnanya apa ya kira-kira? Ini cocok nggak ya sama itu? Langsung saja kita bawa ke sini. Keluar. Nah, langsung pilih, ditunjukkan. Nah, oh ini warna yang cocok, langsung kita warnakan. Nah, hilang. Hilang ya. Celing ya langsungan. Namanya memanipulasi menggunakan Photoshop. Mudah sekali. Terus kita juga mau manipulasi yang bagian nomor 3 ini. Karena bentuknya adalah bulat, enaknya kita juga pakai yang ini. Langsung kita sesuaikan. Bisa digeser loh ini. Pakai yang di keyboard bisa. Langsung kita warnai sesuai dengan warnanya. Nah, sudah selesai. Bisa kita isi dengan tulisan yang lain. Misalkan gambar apa, ini keterangannya apa. Gitu biasanya ya ada di bagian subjudul gitu. Kalau kita mau kayak step-step, biasanya di sini juga ada ditulis kayak gitu. Terus ini bisa langsung kita merge down. Kita langsung menggunakan CTRL-E untuk digabungkan. Udah jadi. Langsung kita save as. Mau dinamai apa? Element of infographic misalnya.
Oke, langsung save. Oke, gampang ya. Udah ya, kita lanjutkan. Kita kecilkan ini. Nah, selanjutnya yang ini. Para dino-dino. Agak buruk sih, tapi nggak apa-apa. Masih bisa. Oke, nah, ini lebih rumit ya daripada yang tadi. Bagaimana cara menseleksi yang rumit-rumit ini? Saya misalkan mau yang warna apa? Warna apa? Kalian mau warna apa? Saya coba warna yang ungu. Ya, ungu. Oh, yang langsung kita seleksi dulu warna putihnya. Seleksi warna putih. Kira-kira udah ikut semua belum ya? Udah. Langsung kita hapus. Untuk menghilangkan teman-temannya tadi bagaimana? Dengan seleksi juga bisa. Dengan langsung crop di bagian dino yang warna ungu juga bisa. Tapi dia ini kalau di crop ini misalkan. Langsung kita crop. Oh, ini teman-temannya ikut ada buntutnya yang warna ini. Dan juga ada yang bagian badannya warna hijau. Gimana ya? Ya udah, kita batalkan dulu. Cancel dulu. Kita seleksi dia satu persatu. Dengan menggunakan apa tadi? Bisa rectangle tool, bisa elliptical tool, atau nah, kita coba dulu. Ini pakai rectangle ya. Ya, bisa langsung hapus. Begitu juga yang atas. Kalau nggak diinginkan langsung hapus. Hapus ya. Hapus. Tinggal hijau ini. Kalau saya, kena yang ungu, gimana ya? Nah, untuk yang lebih rumit-rumit gini, agak menggok-menggok gitu ya, belok-belok, kita bisa menggunakan yang bagian ini, polygonal lasso tool. Kita bisa pilih lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Kalau lasso tool itu kita ngukur-ngukur sendiri, kayak gambar gitu, dari tangan kita sendiri. Klik, nggak dilepaskan, kita ikuti dia kemana perjalannya gitu. Langsung diketemukan lagi dengan yang awal tadi. Langsung hapus. Tapi bedanya kemudian dengan polygonal lasso tool, dia lebih lurus-lurus gitu. Kalau kita mulai dari sini ke sininya lurus, nggak bisa langsung kita klik-klik sendiri mengikuti badannya dia. Tapi ini bisa digunakan untuk lebih hati-hati kalau kita tidak siap menggunakan lasso tool gitu ya. Kita bisa menggunakan polygonal lasso tool. Nah, sama, kemudian langsung dihapus. Kemudian lagi bedanya dengan menggunakan magic atau magnetic lasso tool apa? Kalau magnetic lasso tool itu seperti magnet, dia akan mengikuti objek yang akan dia seleksi. Misalnya kita mulai dari buntut. Kita jalankan saja di dekatnya, dia akan mengikuti bentuk dari dino warna hijau ini. Gitu. Langsung. Nah, tapi kadang dia ini nggak mau ikut ke bagian yang lain. Misalkan ini. Masih sisa ya, kalau masih sisa. Ya, kalian tahulah ya mau pakai yang mana. Saya sementara pakai ini dulu deh. Kalau ini lebih aman. Kalau kita nggak kuat ketika menggunakan lasso tool, kita bisa menggunakan polygonal lasso tool. Ini harus dipertemukan dengan yang pojokan tadi. Langsung kita hapus. Nah, kemudian kita langsung crop saja karena kita butuhnya cuma yang ini. Nah, enter. Udah jadi. Ya, karena tadi gambarnya agak pecah, jadi ini jadinya gambarnya juga pecah. Langsung kita save pakai PNG. Ya, ada PNG. Dinosaurus. Dino ini. Save. Udah selesai. Gampang kan? Mudah kan? Ya. Sekarang kita lanjut kepada objek orang. Ini saya sendiri. Beda ya, nggak apa-apa. Cantik yang mana? Ya, kalau kita
kita biasanya kalau membuat ID card itu biasanya background-nya nanti akan diganti atau dihilangkan gitu biasanya. Atau kalau kita mau buat brosur atau kita mau mencontohkan atau mencantumkan foto kita di video, kan kalau ada background-nya itu gimana ya? Mengurangi keestetikan dari video tersebut. Jadi kita harus seleksi dulu. Ini pumpung yang belakangnya warnanya sama. Seperti yang tadi, seperti yang logo, kita langsung seleksi saja. Klik background-nya 2 kali, langsung muncul ini, oke. Kemudian pilih yang magic rainbow. Klik di bagian abu. Nah, udah hilang semua. Kita langsung. Loh, ternyata di sini masih ada. Kelihatan nggak? Ini dia. Warna apa? Kita bisa klik lagi, langsung hilang. Kita coba cek lagi. Masih ada ya, rintik-rintik ini kita bisa tambahin. Jangan lupa klik shift untuk menghilangkan bagian ini. Ya, oke, langsung dihapus. Udah. Selanjutnya biasanya kita bisa ganti dengan background berwarna-warni. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menambahkan layer. Di mana letak layernya ada di pojok kanan. Create a new layer. Sebelahnya tong sampah ya. Nah, kita bawa ke bawahnya. Kita drag ke bawahnya layernya. Lalu kita cari mau background warna apa. Biasanya kalau di sekolah backgroundnya putih. Kalau menikah backgroundnya biru. Terus kalau apalagi, ya itu ya, kita pakai background warna kuning aja. Pilih warna kuning yang paling mantap. Ini juga bagus kok, ambil oranye. Lalu kita taruh sini. Nah, sudah jadilah foto kita. Kita bisa ganti juga dengan warna putih misalnya. Pilih warna putih, di sini. Jadilah identitas warna putih. Udah kan? Nah, langsung nanti di save as. Atau kalau kebutuhannya adalah PNG, ya ini tinggal dihilangkan atau dihapus. Mantap? Mantap. Udah ya? Apalagi? Udah? Ini bisa langsung di save kayak tadi. Oh ya, misalnya begini. Kalau kita daftar sekolah, misalkan kita butuh foto 3x4, atau kalau kita daftar kerja, kita butuh foto 4x6. Bagaimana cara membuat foto seperti itu? Kita langsung begini. Tambahkan dokumen new dokumen. Bisa milih nanti presetnya pakai apa, atau bisa langsung custom. Ini ada milimeter, pixel, inci, sentimeter, point, tikas, kolom. Nanti bisa kalian cari sendiri sini. Tapi lebih gampangnya adalah ini, milimeter. Langsung kita pilih misalkan width. Width itu lebar. Lebarnya mau berapa, height-nya berapa. Kalau 4x6 berarti 4-nya yang width dan height-nya yang 6. Misalkan kita 4x6 ya. 4x6. Resolusinya berapa? Kalau mau fotonya tidak pecah, ya yang tinggi aja. Bisa 150, bisa sampai 300 juga. Tapi yang pasti nanti image size-nya juga lebih besar. Kita coba 100. Kan? Dia lebih kecil jadinya. Ini kita oke. Nah, kita masukkan foto kita tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan men-drag itu apa ya? Men-seret. Membawa dia ke bagian yang ini. Klik di fotonya. Nah, lalu kita kecilkan. Kita CTRL-T untuk kita kecilkan fotonya. Sehingga bisa masuk. Nah, bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke presetnya. Kita besarkan. Tenang, kalau begini memang agak pecah ya, tapi nanti enggak. Sesuai kebutuhan, ini disesuaikan kebutuhan. Biasanya sedada. Tapi
Jarak dari atas, samping, dan samping juga harus diperhatikan. Jadi terlalu mepet atas ya, karena harus ada jaraknya. Langsung setelah itu kita enter. Jadilah foto. Kami tadi ukurannya adalah kecil ya, 100 resolusinya, jadi dia juga agak pecah karena fotonya tadi resolusinya besar dan kita kecilkan, jadi kayak agak pecah gitu. Nah, ini pas kelihatan, langsung kita save 4x6 misalkan. Kita namain save as Melisa 4x6. Coba ya. Oh, itu PSD-nya, tapi kita coba simpen pakai PNG aja. Pakai JPEG aja ya. 4x6. Sudah deh, langsung oke. Nanti bisa langsung dicetak ini. Bilang ke mas cetaknya, ya, mas tolong cetakkan ini ya. Udah, kita lanjutkan. Sepertinya ini yang terakhir. Kira-kira mau ambil objek yang mana? Yang paling kelihatan adalah yang depan, yang ketawanya lepas banget, menggembirakan ya. Bagaimana caranya? Sedangkan ini background-nya ada yang dia jilbab putihnya kena ke jilbab putih yang mau kita jadikan objek ini gitu. Gimana? Langsung saja kita melakukan seleksi dulu. Kita kan mau ambil orang ini. Seperti biasa ini harus di U2 layaknya. Langsung kita seleksi. Pakai apa seleksinya? Yang paling gampang. Coba kita pakai Magic Writer. Kita mau seleksi orang ini ya. Loh, ternyata dia sampai kemana-mana. Kita ulangi. Pakai yang ini. Loh, dia kena. Ya, ini agak rumit, jadi tapi tetap kita masih bisa. Gambarnya adalah pakai magnetic lasso tool. Kita besarkan dulu sesuai orangnya. Kita seleksi dari bawah. Nah, ini pelan-pelan kita ikuti di sini, mengikuti bentuk-bentuk dari orang ini. Nah, ini yang agak susah ya. Bagian jilbabnya, aduh ini dia kemana nih? Nah, kita harus agak jeli-jeli. Membawa magnetik kita. Berhasil ya. Kita satukan lagi dengan yang awal tadi. Nah, jadi kemudian kita mau menghapus yang belakangnya. Tapi yang coba kita hapus dulu. Loh, ternyata yang kehapus adalah orangnya itu. Bagaimana ini caranya untuk menghapus luarnya? Kita inverse. Bagaimana caranya? Cara cepat keyboardnya adalah Ctrl, Shift, dan I. Nah, jadi yang terseleksi adalah di luarnya objek ini. Langsung kita hapus. Wah, ya kan? Benar. Ini masih ketinggalan sedikit. Kita bisa rapikan, kemudian bisa kita rapikan. Nah ini kita bisa pakai polygonal lasso tool. Kita ikuti gerak-gerik dari hitam-hitam ini. Kita hapus. Nah, sudah. Oke. Ini kurang. Nah, sudah ya, mudah ya. Mudah semua, selesai semua. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Ini bisa kapan kita gabung ya. Ini kita bisa edit fotonya ini begini, gitu. Ya, kita bisa ubah juga angle-nya. Ini cahayanya dari mana ya kira-kira? Dari kan dari kiri atau dari mana? Bisa kita atur juga opacity dari ayang-ayang gitu. Tuh, oke. Pilih deh. Mau dipakai. Ini saja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Maaf apabila kata-kata atau perbuatan saya tidak berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Kawan-kawan kita ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.